Betawi nih. Siapa yang nggak kenal banget apa Abdul Syafi'i itu? Kalau subuh tuh itunya banyak ini bacaannya kan. Dia berdebat dengan tokoh Dewan Dakwah Muhammad Nasir Masyumi. Yang satu Quran Sunnah, yang satu tradisi. Waktu itu bicara masalah apa gitu ya. Ini pinter nih si siapa? Muhammad Nasir Dewan Dakwah Keramat Raya nih, yang orang Sumatera nih, orang Masyumi, pejuang. Sama-sama pejuang membahas untuk bisa merubah umatnya, jamaahnya Abdul Imam Syafi'i, dia itu dulu Pak lari ke dedengkotnya kayak Abdul Syafi'i debat satu masalah gitu. Akhirnya nerima si pakai Abdul Syafi'i nerima. Masa kok waktu masalah apa itu? Akhirnya apa? Setelah menerima, meyakini kebenaran seperti ini dalam Islam, gitu, akhirnya si Abdul Syafi'i ini langsung memfatwakan, mengajarkan lagi di masjidnya Al-Barkah sana di Guri Putaran kepada jamaahnya sekitar situ ya, Menara Air, Lapangan Merah di Manggarai. Akhirnya dia paham. Karena yang ngomong kiainya, makanya hebat. Itu jangan langsung si siapa tadi Dewan Dakwah Muhammad Nasir langsung ke jamaah NU. Oh bisa keluarga bolok, hantam dulu pimpinan dedengkotnya. Kalau dia manut, dia langsung dakwah fatwa per jam. Itu yang begitu strateginya. Pinter, berarti dia ngerti apa strategi dakwah, manajemen dakwah tuh Muhammad Nasir. Masa lupa Pak masalah apa waktu itu yang dibahas. Saya lupa, saya pernah dengar ceramah dari seorang ustadz yang senior. Saya dengerin. Baik, kita teruskan. Jadi itu Pak ya, makna sholat khusyuk. Kita lanjutkan. Kemudian adalah apa hukum orang yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Yang pertama adalah yaitu ancamannya dia akan diklasifikasikan orang kafir. Kategorinya man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka ia dicap dengan julukan kafir yang nyata. Ini hadis Imam Tirmizi. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seorang hamba Allah yang seorang muslim dengan orang-orang kafir tarkus sholat, tentang meninggalkan sholat tadi 5 waktu. Ya, ini hadis Abu Dawud kalau ini. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Umar Ibnu Khattab pernah menyatakan dalam atsarnya, la Islam liman tarokus sholat. Tidak beragama Islam ketika ia meninggalkan sholat. Dimaksudnya di sholat 5 waktu Pak, bukan sunnah, 5 waktu. Kemudian ancaman yang lain adalah telah meruntuhkan agamanya, yaitu Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama Islam. Waman akomaha fakot akomadin. Kemudian waman tarokaha fakot tarokadin. Agamadin ya. Nah, jadi sholat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan tiang agamanya. Dan mendirikan sholat dia menegakkan tiang agamanya. Tapi kalau dia nggak sholat, dia meruntuhkan tiang agamanya. Saya pernah tanya apakah hadis ini sahih? Saya pernah baca. Kalau nggak salah juga didukung oleh hadis-hadis lain. Kenapa? Yang pertama kali dihisab adalah masalah sholat. Kemudian yang berikutnya adalah itu tidak punya anggota tubuh, terutama kepala. Kata hadis Tabrani, ya, Rasul bersabda, ladina liman la sholatalah
tidak beragama orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Innama maudhi'us sholah, sesungguhnya kedudukan sholat 5 waktu itu minad din, dalam dinul Islam itu kamaudi'i rosi minal jasad, yaitu bagaikan posisi kepala pada tubuh manusia. Saya mau tanya Pak, anggota tubuh yang paling urgen dari kepala sampai kaki mana yang paling urgen? Kepala. Kalau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa masih hidup, ya nggak? Saat patah dipincang masih bisa hidup, bapak patah tangan masih bisa hidup, buntu. Kalau nggak punya kepala, hidup nggak Pak? Menjaga sembung, pelem jaga sembung ya. Itu kepalanya hidup. Media Mukhtar tuh sama Bali Prima jadi yang penting itu bagian tubuh manusia adalah kepala. Nggak ada kepala hidup dia. Nah kemudian ancamannya apa lagi Pak? Ini sebetulnya ini saya bisa permainkan gambaran sehari semalam sholat berapa kali Pak? 5, jumlah total rakaatnya berapa? 17. Itu bisa saya gambarkan pakai korek api atau nggak pakai sedotan, pokoknya jumlahnya 17. Nanti kita peragakan. Memang nggak punya kepala, nggak punya tangan, nggak punya hati, nggak punya badan, nggak punya kaki dalam pandangan Allah. Bisa Pak dipermainkan ya, kalau mau praktek boleh. Mana ada nggak korek api 17 jumlahnya? Ini gambar itu pakai dalil. Itu hanya sebagai mediator aja, media biar orang paham. Ada nggak? Pernah belum saya main dulu? Belum ya? Kalau ada, cari pahaman sedotan atau apa? Korek api 17. Cari minyak pasolin. Mana pasolin itu? Nggak ada ya. Gunana sama Panana almarhum itu. Oh dia minta boleh bisa kita mainin kalau gitu. Itu pakai dalil. Nah itulah ancaman orang yang tidak sholat, yang nanti ujung-ujungnya adalah apa? Neraka sakor. Surat Al-Mudaththir 74 ayat yang ke 42-43 Allah berfirman, masalakakum fi sakor, mengapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu waktu aku di dunia aku tidak sholat. Jadi orang yang nggak sholat masuk neraka sakor. Naudzubillahi min dzalik. Surat 74 ya, 42-43 diantaranya. Dan juga orang yang suka selalu membicarakan kebatilan, itu ada juga. Nah, terus kita tahu awal ma yuwassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat dari seorang hamba Allah ini adalah sholatnya. Fa'in soluhat sairu amalihi, apabila sholatnya baik, bagus, maka baik pula amal berikutnya. Tapi sebaliknya, wa in fasadat sairu amali, kalau sholatnya rusak, maka rusak semua amal yang selanjutnya. Ya, ini Tabrani, hadis Tabrani. Kemudian Bapak ingin diterima sholatnya, ini ada hadisnya. Inna al-Qudsi ini, innama taqabbalu as-sholah mimman tawadu'a biha biqut mati walam yastatil biha ala khalfi, ya. Kemudian walam yabit musiro ala maksiyati wa qata'an naharo li zikri wa rahimal masakin wa benas sabil wal arhama wal armalah wa rahimal musabah. Jadi artinya ini dari kitab Said Sabiq, ada bukunya ya. Sesungguhnya Allah akan menerima sholat dari hambanya itu, yaitu yang selalu merendahkan diri ya dengan sholatnya di hadapan Allah.
rendah diri. Kemudian yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang tidak mengulangi perbuatan maksiat. Ya kepadaku kata Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagian siang dia senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang menyayangi orang-orang miskin. Kemudian menyayangi orang-orang dalam perjalanan. Kemudian wanita yang ditinggalkan suaminya, single parent nih. Dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Ini kalau sholat kita mau diterima oleh Allah, hadis qudsi. Nah, tadi Pak dikatakan bahwasannya tujuan sholat ini ada yang kurang saya. Ini ternyata membawa kenyamanan hati. Ini dalam hadis Abu Daud, Rasul mengatakan, kum ya Bilal, bangunlah hai Bilal, azan. Fa'arihna bisolah, tolong tenangkan aku dengan mendirikan sholat. Jadi subuh azan, itu kan suaranya enak tuh Bilal. Karena dengan sholat bisa menyenangkan hatiku, kata Rasulullah. Pak, dalam hadis lain Rasul mengatakan bahwa dia dalam hidupnya senang cuma 3. Satu adalah wewangian, parfum. Kedua adalah wanita-wanita cantik yang soleha. Yang ketiga adalah dia sangat bersukaria, khusyuk berlama-lama dalam sholat. Itu kesukaan Rasulullah. Apa tadi? Pertama parfum, minyak wangi. Kedua wanita-wanita soleha. Bukan yang cantik tapi yang soleha. Yang ketiga adalah itu tadi dia sangat ini dengan sholatnya sangat ini banget gitu ya, gemar sekali dalam sholat dan berlama-lama khusyuk pada Allah, dialog, mohon dan sebagainya. Itu ada hadis lain. Nah kemudian tadi kan disuruh kita apa ya, nih tujuan sholat harus kita paham juga nih. Jadi jadikan sholat itu sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Al-Baqarah 153. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong kamu karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada 2 maknanya, yaitu 1, 3 ya. Kalau menurut hadis, kalau menurut para ulama, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam rangka meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam rangka mendapat musibah ujian dari Allah. Kalau saya punya versi 2 sabar tambahannya Pak, yaitu sabar merupakan konsep kristalisasi dalam ajaran Islam. Dengan sabar semua perjuangan bisa dimenangkan. Mana dalilnya? Lihat kisah perang Talut dengan Jalut. Ujung kalimatnya Al-Baqarah 249, Allah katakan kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak, golongan yang lemah ngalahin yang kuat gitu. Dengan izin Allah. Apa kuncinya? Wallahu ma'as sabirin. Itu ujung ayat itu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mengkristal. Karena pasukan Talut tadi berjumlah 80.000 orang menjadi 4.000 orang. Yang 76.000 orang mengkristal menjadi 4.000. Karena apa? Minum lebih dari air sepego. Kan gitu kisahnya. Nah, jadi proses kristalisasi dalam ajaran Islam itu sabar. Atau juga sabar itu adalah kepribadian yang utuh terhadap orang-orang yang beriman. Dengan sabar seolah-olah kondisi kita tetap utuh, karena kita selalu berpedoman dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf ya wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya integritas pribadi kalau bahasa PTDI-nya
Ya, yaitu kepribadian yang utuh. Ketika Bapak diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kematian, hilangnya buah-buahan, panen nggak jadi, maka kata Allah apa? Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang bila kena musibah tadi berupa ujian, dia selalu berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim sholatu min rabbihim wa rahmah wa ilaika humul muhtadin, mendapat kemenangan muhtadin. Tuh. Jadi artinya apa? Di situ ada integritas pribadi. Walaupun kita diuji dan kematian seolah-olah nggak terjadi karena sabar. Karena semua milik Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Pak, ada istilah mencuri dalam sholat. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, ini ada hadisnya dari Abu Qatadah ini. Aswa'una syariqatal ladzi yasrifu min sholah. Seburuk-buruk manusia adalah ya itu yang sholatnya itu nggak karuan lah Pak, ya yaitu yang mencuri dalam sholatnya begitu. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholati, seperti apa orang mencuri dalam sholatnya? Qala, Rasul menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujuduha. Jadi sholat itu enggak tumaninah dalam semua gerakan dan bacaan. Nah ini, atau aqala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Jadi karena saking cepat-cepat ketika dia ruku dan sujud tidak sempurna, rukunya enggak 90 derajat. Karena cepat gitu, dan juga sujudnya enggak sempurna. Berarti sholatnya cepat. Nah ini kata hadis Nabi yang lain, ada seorang hamba nanti terjadi ya kemudian hari di sisi Allah 60 tahun dia dianggap gak sholat. Gak cuma sholat, kenapa? Itu tadi mencuri dalam sholatnya. Ya Bapak mungkin paham hadis tentang sholat kamaro itu musoli, sholatlah kamu sebagaimana kalau aku sholat. Tapi gak berani Bapak mungkin gak menunjuk atahiyat juga Bapak masih salah banyak gitu. Pak maaf, gerakan takbir sama ucapan harus sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama. Terus Allahu Akbar. Pokok gerakan bak sama gerakannya sama. Sami Allahu liman hamidah, sama. Nah ini si makmum kalau ini selalu di belakang, jangan ngikutin, jangan barengin, apalagi ngikutin, duluin, nggak boleh. Nunjuk itu sunnahnya rata dengan dengkul, karena posisi bukan di dengkul, di atas paha, sejajar gitu. Sejajar. Ini orang nggak paham. Hadisnya seperti paha anaknya. Jadi ketika di paha pasti Bapak akan rata dengan dengkul ininya. Tapi kalau di dengkul memang lebih. Ini yang nggak paham, nggak pernah mengkaji masalah sholat. Tolong yang masih di depan dengkul rubah, tapi sejajar dengan dengkul. Nih di paha, nah kalau di dengkul lewat dia, salah ini. Tapi ini salam, ya selesai dua-duanya baru Bapak salam, jangan assalamualaikum, misalnya imam ya, assalamualaikum, Bapak salah, selesai dulu dua-duanya. Kalau sujud apakah tangan dulu atau dengkul dulu? Ternyata lihat situasi Nabi Muhammad ketika usia masih muda gagah, dia dengkul dulu yang jatuh. Lutut kali. Ya lutut. Nah, beda dengkul kan. Bahasa Betawi mah, bahasa Manggarai mah. Manggarai. Iya. Tapi ketika dia udah tua, ada kekuatan pakai berarti dua-duanya benar, lihat situasi kondisi. Kalau saya tangan Pak, karena pincang nggak kuat. Saya kalau nggak pincang saya akan dengkul dulu. Ingat Imam Asyidiki itu Imam Profesor Asbi Asyidiki, mungkin temannya Buya nih Bapak ini mah, orang Aceh juga. Dia bab sholat tuh bagus, ingat anatomi tubuh dia. Yang begini orang nggak paham kadang-kadang. Iya kan? Terus kalau goyang-goyang tidak, itu perbedaan.
ya. Ada gerak-gerak kuail, ada yang tidak. Tapi yang saya baca sunnahnya saya dari at-tahiyat nunjuknya, bukan dari asal dari Allah. At-tahiyat, langsung at-tahiyat itu nunjuk. Pertama, kalau enggak. Sebelum dapat hadisnya itu kalau itu. Ya, jadi tolong masalah sholat kadang-kadang kita ini. Makanya cari imam yang ngerti. Kadang-kadang imam lucu. Ini gara-gara imam salah dia ngikutin. Misalkan sujud nih. Allahu Akbar. Belum selesai udah habis di sini Allahu Akbar. Ikutin. Harusnya Allahu Akbar. Bahwa dia akan ikut. Soalnya yang pada umumnya orang itu akan ikut gerak ketika suaranya udah habis barnya, paham kan? Bar di tengah-tengah, ada ikutin. Salah. Bar dulu, baru. Banyak. Iya, Banyak. Terus Allahu Akbar. Baru Allah. Sholat yang paling rapi di Bekasi itu di terminal Al-Falah. Memang masalah itu yang dibahas terus. Itu Bapak Kiai Haji dan Abdul Qohar, orang Sukabumi yang dulu Islam Pembaharu sama Isa Bugis. Tapi karena Isa Bugis terlalu jauh menafsir Al-Quran, akhirnya Pak Kiai Haji Abdul Qohar ini dia pisah. Tapi masalah kalau nulis Arab nih Pak, sastranya udah kayak nulis biasa. Nulis Arab nih Quran, apa aja hadis kan, bahasa Arab, sastra, Quran, udah kayak nulis kayak orang Indonesia. Kiai Haji Dadung Abdul Qohar, dulu pernah ngajar di Bekasi. Waktu saya masih sekolah, masih belum jadi ustadz, saya sering ngaji tuh. Rapat deh kalau sholat, rapi. Di Al-Falah di Bekasi, di taman, di hotel apa itu. Pak Yasin udah meninggal juga ustadznya, Pak Yasin orang Syurga. Nah ini, jadi harus lurus ya, sama dengkul. Dan harus, ya. Nah itulah barangkali. Nah ini sebetulnya saya mau juga bikin bab istilah sholat dari gerakan ini simpel, tapi ini masih belum rapi. Insya Allah. Nah itulah. Dan yang berikutnya Pak, lagi ya sebenarnya tanggung. Ada sholat negatif, ada sholat positif. Apa sholat positif dan negatif Pak? Nah ini. Sholat positif yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh telah beruntung orang-orang yang khusyuk. Orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah continue, terus menerus. Mau lagi sedih, mau gembira, mau lagi bokeh, banyak uang, sakit, saya tetap sholat. Nggak boleh ditinggal yang 5 waktu. Dalilnya surat 70 Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun, continue. Yang ketiga sholat khusyuk, sholat positif adalah ini saya kalau di awal waktu kurang pas. Karena kalau tanda hadisnya kan apa as-sholatu ala waktiha. Sholatlah atas waktunya yang benar. Kalau disuruh sholat pada waktunya, saya yakin nggak semua kita bisa continue. Misalnya ini imam disuruh tiba-tiba hanya imam doang nih bawa mobil, bawa orang sakit. Ini udah ngap-ngapan paling yang sakit, pas bawa ke rumah sakit buru-buru kan biar bisa tertolong. Tiba-tiba suara azan. Apa harus berhenti apa sholat? Tahan dulu, enggak, silakan. Kecuali kalau memang tidak ada urusan signifikan, tolong mantik pakai. Iya, karena pakai alat itu atas waktunya. Misalkan isya, ya, sampai waktu apa? Sebelum subuh, asal jangan lewat dan seterusnya. Kecuali memang kalau kita tidak punya kesibukan yang signifikan, makanya ibadah ini kan fikih, ya, itu lentur, fleksibel. Tidak seperti akidah tauhid, sekali kul huwallahu ahad tetap kul huwallahu ahad, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Itu nggak bisa ditaktik itu. Tapi kalau masalah ibadah fikih fleksibel, jadi ala waktu, atas waktunya, bukan tepat pada waktunya, atas waktunya. You understand? Yes. Tapi kalau nggak kemana-mana, langsung azan buru-buru, siap-siap kalau Jumat tuh sebelum khotib datang,
zikir itu kalau memang nggak ada keperluan yang signifikan. Tapi kalau ibu yang ya apalagi anak banyak masih kecil ya pada ngomong. Kemudian berikutnya adalah tanggung nih ya kita lagi, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tadi sholat di awal waktu, artinya pada atas waktunya ayatnya juga ada inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, An-Nisa 103. Yang keempat mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang kelima sholat positif itu terpelihara waladina hum ala sholawatihim yuhafidun, dipelihara tumakninahnya, waktunya kalau memang nggak ada yang signifikan, khusyuknya ya gitu dan lain sebagainya, bacaannya, gerakan. Yang keenam sholatnya menjadi penolong tadi ya kan, wasta'inu bisabri wassalah. Yang ketujuh sholatnya selalu membawa ingat zikir kepada Allah tadi, Toha 14. Sholat dibawa kemana saja sehingga kita tidak berbuat zolim ya, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan yang berikutnya sholat yang negatif, yaitu pertama lalai. Fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Dua tak aktif Pak, tuh kan, celaka bagi orang yang sholat. Udah nggak usah sholat, di stop tuh ayat nggak diterusin. Ya, harusnya kan tambahin ya, alladzina an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Terus sebenarnya kalau ngomong ayat hati-hati, kalau nggak pas jangan, bisa mana berubah gitu. Nah itu yang kedua dan ketiga ini jadi satu. Ini ciri sholatnya orang-orang munafik, yaitu surat An-Nisa 142. Innal munafikina yukhadi'una Allah, sungguh orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan juga Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qalu, apabila wa idza qamu ila shalah, ketika ia berdiri untuk sholat, qamu kusala, dengan rasa malas, nggak serius, jadi nggak ini apa, buru-buru aja gitu. Kemudian apalagi yura'unan nas, mereka bermaksud riya. Riya kalau ada mertua aja, wah baru dikusuk-kusukin sholatnya, dipanjang-panjangin gitu. Wala yazkurun Allah, dan juga mereka tidak mengingat kecuali apa? Mengingat Allah sholat illa qalila. Jadi yang kedua itu adalah malas, kusala, dan sedikit mengingat Allah qalil. Nah itu ciri orang munafik. Yang keempat mabuk tadi, sukaro ya. An-Nisa 43. Yang kelima menyanyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Inilah ciri generasi yang paling buruk dalam satu rumah tangga. Surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat. Kata Allah, maka datanglah pengganti regenerasi dari satu keluarga yang buruk, yang jelek. Apa cirinya? Yaitu adaa'us sholat, menyanyiakan sholat 5 waktu, wattabau syahwat, dan mengikuti hawa nafsunya, fasofa yalqauna goya, niscaya mereka akan menemui kesesatannya. Nah, ini Pak ciri satu generasi. Makanya benar ku anfusakum wa ahlikum. Nah dari pribadi syahsyah Islamiyah menjadi usroiyah Islamiyah, keluarga yang Islami. Dari keluarga yang Islami maka ijtima'iyah Islamiyah jadi masyarakat yang Islami, baru daulah Islamiyah negara yang Islami, barulah khilafah dunia Islam yang Islami begitu. Tapi ingat Pak, kalau merubah negara sistem pakai sistem, kalau merubah keluarga dari pribadi kuartus sakum, jadi ada dua gerakan gitu. Kalau merubah negara dari pribadi agak sulit juga kalau nggak dibantu merubah sistem dari atas gitu barangkali. Nah kemudian yang berikutnya adalah, nah ini udah semua ya, semoga bermanfaat kajian pada malam hari masalah sholat. Insya Allah saya akan ketik rapi, barangkali bisa nanti di ini ya. Ya kalau hari kasiran bisa kembali ke pembicaraan. Mau ada pertanyaan satu aja. Iya. Minta jawabannya. Silakan. Berkaitan dengan poin yang kedua tadi tentang penjelasan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang udah menjalankan sholat, tapi dia melakukan perbuatan keji dan munkar, itu hukumnya gimana? Itu lalai, tidak menjaga sholatnya. Hukumnya? Ya hukumnya ya sholatnya ya mau nggak diterima oleh Allah ya. Ya kan artinya perbuatan keji dan munkar itu kan luas. Iya. Ya kayak nggak sholat aja. Berarti sholatnya rusak. Iya rusak.
tadi alis yang tadi. Iya, rusak banget. Imam barangkali berdasarnya misalnya syukur. Ingat ya Pak, gerakan nama bacaan yang buru-buru tumanina. Tolong biasakan janji hari ini kalau sholat jangan pakai kaos, tapi pakai baju. Tolong ini ya. Nggak sopan. Nggak mau. Orang sholat mengaji. Ini ngaji bukan sholat. Bener loh Itu juga orang sholat aja nggak boleh. kita imam tuh rapi. Tapi kalau baju kayak ada kerahnya nih, ada dalamnya nih kayak Pak Abs ada kerahnya kaosnya nih. Kayak Pak Nanang tapi itu pas apa? Apa itu saya Pak Yusuf itu lupa Pak Yogi ya? Pak Yogi, Pak Nano. Itu. Ada lagi Pak? Ya. Pak Ali. Tapi yang belum tuh korek api tuh, ya. Saya nggak pernah ngain. Praktekin. Tapi sekarang saya beli. Hah? Itu saya beli. Sekarang masih banyak orang kalau ini manfaat apa? Nanti banyak waktu. Oh iya. Udah. Kalau udah saya serahkan kepada Pak Faris berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.